Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu Guru, saya Anastasia Dwi Wiwik Indriastuti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Banyumas, akan mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu yang ada di sini walaupun sudah menunjukkan pukul 2.15 menit, 14.15 menit, tetapi masih tetap semangatnya semangat pagi. Perkenalkan, saya di sini akan menyampaikan tentang materi budaya positif kepada Bapak Ibu yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Nah, sebelumnya mari kita ice breaking dulu ya. Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Iya. Sudah berdiri? Ya. Bisa? Ayo kita turunkan. Pak. Goyang-goyang Bapak Ibu. Kapan lagi nih seperti ini? Ya, yuk. Ayo lagi. Putar. Semakin siang berputarnya semakin hot. Ayo pelan. Diresapi. Kalau sudah mau selesai biasanya cepat ini. Nah, kan mau selesai. Nah, kalau mau selesai mesti cepat. Nah, ya kan? Ya. Bapak Ibu, kembali ke ternyata Pak semangatnya masih semangat pagi walaupun sudah siang. Semakin tadi mau selesai malah semakin cepat seperti ininya, iya enggak? Iya betul. Biasanya demikian. Makin panas. Iya. Oke, kita lanjutkan. Tadi udah ice breaking sebentar. Karena sekarang adalah budaya positif, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbudaya positif. Tolong tengok kanan kiri Anda. Nah, kalau Bu Atika menengok Pak Mahfudin, Pak Bambang menengok Pak
Cahyo berpasangan untuk melihat, coba tataplah dengan hati. Ya, ada sisi positif apa yang ada di dalam teman Anda? Nah, sisi positif pokoknya ada. Ya, sekarang tapi itu kuncinya harus menatap dengan hati. Ya, coba sisi positif apa yang ada di Bu Lucy? Ya, rajin, pandai, disiplin. Kalau Bu Lucy ke Bu Erna apa sih maksudnya? Apa Bu? Telaten. Lalu jalannya seperti amin, semoga didoakan bekas jadi kepala sekolah. Orangnya pintar cuma kurang percaya diri. Ya. Ini kita carinya positif, jadi itu di list. Sekarang yang bapak-bapak, Pak Mahfudin, lihat Bu Atika nilainya apa yang positif? Pekerja keras Bu Atika. Ya tidak kebalik Pak. Disiplin. Ya. Kemudian Bu Atika. Coba ditata Pak Mahfudin kira-kira hal positif apa? Ya. Pekerja keras juga. Pekerja keras. Baik hati. Suka menolong. Ya, oke. Satu lagi ini ibu kita, Ibu Bella. Coba kita lihat sisi positifnya Ibu Bella apa Bu? Iya. Cantik, jelas. Pintar, disiplin. Baik hati. Kalau Bu Bella, sisi positifnya apa ini Binda? Bu Indah ya Bu, sisi positifnya itu doyan makan Bu, jadi Ya. selalu bersemangat. Semangat, doyan makan jadi semangat. Ya. Terus Teliti. Ya. terus gemi. Wah, gemi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Ternyata Bapak Ibu punya sisi positif. Saya yakin Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Kranji semua baik di mulut maupun di hati sama. Tidak seperti mungkin ada yang lain di depannya, Pak Cahyo itu ya, suka beliin naktir aku, ya. Tetapi itu jebulnya itu agak pelit, naktirnya kacang tok. Nah, padahal di depannya Pak Cahyo memuji-muji, tetapi di belakangnya ternyata, menjelek-jelekan. Terus ada lagi, ibu-ibu nih terutama kalau lagi ketemu di arisan barangkali, kenal nggak namanya Bu Wiwi? Bu Wiwi kenal nggak? Oh, Bu Wiwi itu ya kemarin itu ya, itu apa? Di tempatku itu pinjem uang 2 juta. Bu Wiwi suratnya apa Bu? Kayak gitu. Nah, padahal, terus yang satunya lagi ngompori. Iya memang seperti itu. Nah seperti itu. Tapi ini tidak terjadi di sini ya. Bapak Ibu kan semua di mulut dan di hati sama. Ya itu luar biasa. Maka dari itu kita harus memandang, kita harus selalu berpikiran yang positif kepada siapapun saja. Begitu ya. Termasuk kepada anak didik kita. Next. Ya. Nah, kita lanjutkan untuk berikutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai guru itu kan sering kali berubah-ubah kurikulumnya ya. Dari KTSP, apalagi Kurtilas, sekarang dari kurikulum Merdeka. Sebetulnya ini tujuannya itu untuk apa? Untuk mewujudkan anak supaya anak berbuat baik, ya kan? Menuju ke nilai-nilai kebajikan universal.
pada umumnya seperti itu untuk mencapai tujuan mulia dari pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan anak didik kita. Nah, di dalam pendapat William Glasser dalam teori kontrol itu disebutkan, 1, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, ilusi itu kan angan-angan ya. Angan-angan, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebetulnya kalau kita sebagai guru kan selalu ngawasin anak, ngontrol anak supaya anak itu rajin belajar. Kamu rajin ya. Kemudian ada perubahan menjadi anak yang nilainya menjadi lebih baik. Nah, apakah kalau dalam teori Glasser ini itu sebetulnya ilusi? Ilusi dari kita bahwa kita itu ngontrol anak. Padahal yang benar itu anak ketika itu memang sedang mau dikontrol. Ya, jadi keinginan ini tidak muncul dari diri kita sebagai guru, tapi justru memang anak itu ingin sedang mau dikontrol. Itu yang menurut William Glasser. Kemudian yang kedua ini kurang ilusi ya. Ilusi penguatan positif sangat bermanfaat. Nah, kadang-kadang kita memberikan apa itu? Cahyo, kamu nanti belajar matematika. Nanti kalau kamu belajar matematika, kamu akan jadi anak hebat. Kita kan merasa kita baik, memberikan motivasi kepada anak. Tetapi belum tentu hal itu baik juga kepada anak. Jadi itu sebetulnya ilusi kita sebagai guru. Memang benar, memang itu baik, tetapi belum tentu baik untuk anak, baik untuk kita, belum tentu baik untuk orang lain. Kemudian ilusi memberi kritik, membuat merasa bersalah. Nah, kadang-kadang orang yang dikritik kan ada rasa bersalah ya, waduh aku salah nih dikritik. Kemudian juga kalau kita menyikapinya tidak baik, kita akan dendam kepada yang mengkritik kita. Tetapi kalau kita berpikiran yang baik, maka oh ya, sebagai masukan supaya kita menjadi lebih baik. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, nanti yang kita bahas salah satunya ini yaitu kita itu kan lebih dewasa dari murid-murid kita. Itu menurut teori kontrol, ya. Kemudian kita berikutnya, seperti yang telah dikemukakan dari William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Misalnya kalau kita lihat anak-anak kita lagi belajar tapi kok mainan sendiri, kadang-kadang apa sih yang sering terjadi kalau anak-anak kita lagi belajar ada yang utek-utek sendiri gitu ya. Utek-utek apa itu? Kertas, ya, pensil, tempat pensil. Itu sebetulnya mereka punya tujuan yang kita tidak tahu tujuannya apa. Nah, itu. Kemudian menurut Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri si anak tersebut untuk mencapai tujuan mulia. Nah, kalau ini yang saya maksud ini mungkin bahwa kita sebagai guru itu kan selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dari kita berangkat sekolah, melakukan pembiasaan, ada berdoa, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu dan seterusnya, itu kita tanamkan dalam diri anak supaya betul-betul anak meyakini tidak hanya sekedar anak taat pada aturan, tapi betul-betul yakin. Nah, rasa keyakinan anak ini yang akan memberikan motivasi dalam diri anak untuk lebih baik lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mulai mengantuk, coba tangannya dibeginikan. Iya. Tangannya dibeginikan. Bapak Ibu bayangkan ada sesuatu. Nah, sesuatu ini Ibu Bapak masukkan ke salah satu. Apa motivasi atau harapan atau cita-cita atau keinginan, terus Ibu genggam di sini. Genggam erat, tidak boleh ada yang ucul. Nah, sekarang genggaman tangan Ibu. Ibu sudah punya sesuatu ya di sini ya, berupa harapan, berupa motivasi, mungkin kesaktian Ibu. Wah, ini saya sakti banget. Akan aku berikan enggak ini kepada orang lain? Nanti kalau ini diberikan pada orang lain, nanti saktinya aku dibagi-bagi gitu.
Nah, sekarang pertanyaan saya, Job, ini bukan tidak benar, nggak ada salah. Kalau menurut panjenengan, bisakah, bolehkah orang lain membuka genggaman tangan kita ini? Tidak. Ya, makanya ini tidak ada yang benar, nggak ada yang salah. Saya cuma ingin tahu, menurut Ibu gimana? Bu siapa ini ya? Bu Nisa, boleh nggak ini tangan, kalau saya minta, Bu Anissa, boleh nggak saya lihat genggaman tangan Anda, tulisannya apa? Ada apa di sini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa nggak boleh? Aku minta dong. Aku kepingin banget tahu apa. Rahasia ya? Rahasia boleh dong? Berikan? Berikan apa? Clue. Oh ya. Ya, oke. Berarti tetap nggak boleh. Kalau Bu Nisa, saya kasih uang 1 miliar, boleh nggak ini dibuka? Aku lihat sedikit aja. 1 miliar, boleh? 1 miliar. Tambah, minta tambah. Nah, sekarang saya bertanya nih kepada Bu Anissa. Ini genggaman nggak boleh nih dibuka walaupun dibayar dengan 1 miliar gitu ya. Tetap tidak boleh. Nah sekarang apa yang ada di dalam jari Ibu ini yang sudah digenggam Ibu, butuh enggak untuk menuju ke sana bantuan dari orang lain? Butuh. Berarti boleh dong dibuka? Boleh dibuka enggak? Ya. Oh ya. Nah, ini mungkin ada, ya ini Bu Anissa. Nah, kalau sekarang dari bapak-bapak, saya ingin tahu dari Pak Cahyo. Pak Cahyo punya genggaman? Oh punya. Ya. Ini isinya kan kesaktian panjenengan. Boleh nggak dibagi? Boleh nggak saya minta? Boleh, silahkan. Boleh, ya. Dengan enak. Enak banget. Nanti kalau ini ada rahasianya gimana, Pak? Ada rahasianya. Jadi kita berdua. Betul. Ya, jadi begitu ya. Jadi sebetulnya kita belajar di sini itu belajar genggaman tangan itu sebetulnya adalah teori kontrol kita. Boleh enggak sih kita memberikan sesuatu yang menjadi sesuatu kekuatan dari kita diberikan ke orang lain? Boleh apa enggak? Ya, mungkin jawabannya tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah. Karena boleh atau tidaknya itu yang mengontrol adalah tetap diri kita. Sama halnya kepada murid. Yang ngontrol murid itu sendiri. Ketika anak itu bisa diajak, ayo maju, ya karena dia memang lagi mau maju. Tapi kalau lagi tidak mau maju ya tidak bisa. Nah, begitu. Jadi kadang kita itu punya motivasi dalam diri kita, motivasi atau keyakinan untuk kesaktian kita. Saya akan memberikan ini nanti pada waktunya. Tergantung pada apa yang kita pegang. Kemudian kalau misalnya yang bersifat rahasia tentang nilai anak-anak kita, ya tentu saja akan kita pegang rapat, tidak boleh diketahui oleh orang lain sebelum pengumuman itu. Ya, maka semua tergantung pada kontrol diri kita, begitu. Terima kasih, Mbak. Nah, kadang-kadang orang melakukan sesuatu termotivasi. Itu Ibu ada di dalam ranah nomor 1, 2, atau 3? Nah, tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya, misalnya kita nih datang pagi-pagi, tidak terlambat. Yang ke-1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya tidak ditegur, biar tidak ditegur kepala sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, Bu Anas rajin banget loh, begitu ya. Sebelum masuk 15 menit sudah ada di kelas, itu yang nomor 2. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini tidak ada tendensi imbalan, tidak ada tendensi kenyamanan, ya hanya ingin menghargai diri sendiri dan orang lain. Kira-kira yang mana? Nomor yang 3. Ya, kita akan menuju ke nomor yang ketiga. Harapannya kan seperti itu. Next. Ya. Ada sebuah permasalahan yang sering kita lihat ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, Iva, coba dibacakan lah, Pak Mahfud.
Tolong dibacakan. Ya. Iva, kasusnya Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, tepuk tangan untuk Pak Mahfudi. Coba Iva maju. Iva maju. Iva, kamu sudah berbuat salah. Coba kamu belajar tadi ngapain di situ? Ngapain kamu itu tadi belajar, nggak mau belajar? Nah, sekarang sebagai hukuman kamu tunjuk hidung kamu. Nah, ya, nggak boleh nangis, nggak boleh manis, nggak boleh nangis, ya, nggak boleh nangis, ya, duduk. Nah, sikap Pak Seno yang kalau seperti itu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Iya, mengapa Iva? Pak Seno kalau Iva senang nggak kalau Pak Seno bersikap seperti itu? Enggak. Pembunuhan karakter, ya pembunuhan karakter. Ya, betul. Itu tadi kan, baik atau buruk, apa yang dilakukan anak pasti punya tujuan. Baik atau buruk yang dilakukan anak punya tujuan. Jadi ya itu, nggak tahu itu tadi mungkin dia punya hobi apa? Menggambar. Ketika disuruh sama Pak Seno nggak bisa matematika. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya, hukuman. Mengapa disebut hukuman bukan konsekuensi? Nah, next Mbak. Apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ya. Hukuman, langsung saja biar agak cepat. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, dan datang dari sepihak saja. Tidak ada konfirmasi dengan anak. Itu namanya hukuman. Misalnya, Lia, kenapa kamu nggak ngarep PR? Oh, kamu kalau begitu, kamu udah nggarap PR ini udah sering kali lo nggak nggarap. Nah, sekarang kamu tak hukum membuat tulisan, saya tidak akan mengulangi perbuatan lagi 100 kali. Ya, nah, lakukan ya. Kalau tidak, awas, kamu nggak boleh masuk kelas. Nah, iya. Ya, kata-kata awas kita mengancam itu sudah termasuk hukuman karena pihak yang diberikan kita hanya sepihak dari kita sendiri tanpa melihat kebutuhan anak atau alasan anak itu apa kok nggak mau nggarap PR berkali-kali. Berarti kan ada sesuatu yang dimiliki anak itu mesti punya masalah begitu. Nah, itu hukuman itu bisa fisik maupun psikis. Kalau fisik ya tadi suruh nunjuk hidung di depan kelas. Kalau psikisnya itu tadi digentak aja anak sudah sakit hati. Next, itu hukuman. Nah, sekarang kalau konsekuensi itu dua arah. Intinya ada murid dengan ada siswa terjalin kesepakatan. Dan biasanya kesalahan yang dilakukan anak itu melebihi 1 atau 2 kali. Jadi di situ setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, kok berkali-kali ngobrol, kemudian
si guru itu akan memberikan konsekuensi. Kamu udah berkali-kali ngobrol di kelas. Jadi nanti ketika jam istirahat, kamu tidak boleh istirahat. Tidak boleh menggunakan jam bermain kamu. Mau apa tidak, Ken? Seperti itu mau ya? Nah, seperti itu. Jadi anak itu langsung, kan kita sudah punya kesepakatan nih kalau lagi belajar di kelas harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, ditegur berkali-kali, hukumannya nanti nggak boleh istirahat. Nah, itu konsekuensi. Nah, berbeda dengan tadi yang hukuman. Kalau konsekuensi sudah dua arah. Antara kesepakatan di awal ketika masuk kelas, kan kita bikin kesepakatan kelas. Ya, itu konsekuensi. Next, kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi tingkatan-tingkatan yang lebih baik, yang paling baik itu restitusi. Bila anak melakukan suatu kesalahan, guru harus melakukan sebuah restitusi. Kita mencari tahu, mencari solusi, bahkan anak sendiri yang mencari solusi. Kenapa Sarif kamu nggak nggarap PR? Misalnya seperti itu. Kamu nggak nggarap PR? Kenapa Sarif? Gitu. Kenapa Sarif? Lupa. Nah, biar nggak lupa, kira-kira apa yang harus kamu lakukan, Sarif? Jadi, nah ini salah satu contohnya Sarif supaya memecahkan masalahnya sendiri. Kalau dia lupa, dia punya cara, yaitu salah satunya mencatat di buku catatan. Itu yang dimau seorang guru harusnya seperti itu, mencari restitusi. Jadi anak bisa mengelola sendiri kekurangan dia itu apa, terus dia mencari solusinya sendiri. Ya. Next. Ketika kita melihat anak didik kita seringkali membuat atau melanggar kesalahan, tentu saja ada satu hal yang ada sesuatu yang mereka tidak miliki. Salah satunya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba dibaca kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat power. Yang kelima kebebasan. Nah ini kadang-kadang kan murid-murid kita tuh biasanya apa ya Bu? Yang menjadi masalah mereka biasanya? Yang sering kita jumpai dalam ketika kita mengajar. Apa? Main-main sendiri ya, main-main sendiri kalau kita ngajar. Nah, kalau main-main sendiri nggak fokus, itu kira-kira mereka itu ingin apa? Ingin senang, ingin bebas. Nah, ingin senang, ingin bebas. Jadi mereka ingin kebebasan, maka kita seharusnya ya bagaimana itu? Apa membebaskan anak atau bagaimana? Harus melayani mereka, kita mengimbangi kesenangan mereka, mungkin dalam pembelajaran lebih menarik lagi, sehingga mereka lebih bebas mengeksplor, lebih senang hatinya, ya. Nah, jadi nah ini kita harus menghamba kepada siswa seperti ini, jadi betul-betul melayani anak dengan kebutuhan dasarnya yang berbeda-beda. Bahkan ada yang sering, kasus Agus misalnya. Agus mana? Ya. Contohnya misalnya kasus Agus itu suka meminta uang ya, malak, berarti dia punya kebutuhan dasar yang dia tidak miliki. Kenapa dia bisa memalak? Kira-kira apa yang dia tidak memiliki kebutuhan dasar itu? Tidak punya uang, ya. Dia nggak punya uang, satu. Yang kedua mungkin dia tidak ada kasih sayang. Kurang kasih sayang, jadi minta kasih sayang kepada teman-temannya, kepada wali kelasnya, tapi dengan cara yang tidak baik, dengan memalak. Nah itu seperti itu.
Untuk lebih jelasnya, ini saya ada video sedikit. Di kosan itu di rumah aja. Ada apa? Itu Bu, ada Aryan Bu. Kenapa dengan Arya? Ya, waktu itu malaki aku Bu. Itu duitnya aku dipegang. Ya Bu sama aku. Oh, iya. 3. Loh, Arkan yang ganteng. Ini uang siapa? Ini uangnya Kevin dan Tino. Kamu minta ya, kamu malak uang ya? Kenapa? Karena tidak bawa uang. Oh, kamu nggak bawa uang. Iya. Kamu mau jajan ya? Iya. Terus nggak bawa uang, terus minta dari temannya. Sekarang Ibu Anas tanya nih, boleh nggak sih memiliki barang milik orang lain? Boleh nggak? Tidak boleh. Kan kita sudah bikin keyakinan keras bahwa kita tidak boleh memiliki barang orang lain tanpa izin. Apalagi kamu ngambil uangnya. Kamu menyalahi keyakinan kelas enggak? Iya. Sekarang aku tanya, bapakmu kalau ngasih sangu berapa? 5.000. Hanya hari ini belum ngasih ya, kamu minta. Kalau kamu dikasih uang 5.000, kamu masih minta lagi enggak? Kemarin coba diingat-ingat, kamu minta uang enggak? Iya. Jadi dikasih uang kamu juga minta uang, enggak dikasih uang kamu juga minta uang? Enggak boleh ya. Kan kasihan, ini mereka dapat uang dari orang tuanya untuk jajan di rumah ya. Orang tuanya kan bekerja keras seperti ayahmu. Ayahmu juga bekerja keras, kamu bekerja keras kan? Kamu itu enggak malu enggak kalau nanti bapak ibu dipanggil? Malu. Kamu nggak usah nangis ya, nggak usah nangis. Sudah, besok tidak boleh diulangi lagi ya. Ya, kayak anak hebat ya. Ini nanti dikembalikan lagi ya uangnya ya. Ya. Nih, oke. Lihat teman kamu kenapa ini nangis? Ini Bu kemarin ditanya. Oh iya, karena nggak itu ya, nggak ada uang nih. Lihat ini, coba gimana kalau temanmu nangis? Ayo, coba gimana Arkan? Kamu mau mengembalikan uangnya? Ya, sudah dikembalikan tadi. Kevin yang berapa? Yang 5.000. Kemudian, nah, terus ini jajannya untuk Jajannya untuk kamu jajan sendiri ini tadi ya? Iya. Ya udah dikasih ke temanmu sambil minta maaf. maafin. Nah, sama temanmu yang lain. Ya. Ya, jangan seperti itu lagi, ingat. Itu buat kamu. Jangan seperti itu lagi ya, janji ya, tidak boleh malak ya. Ya, udah. Oke, berteman lagi. Tidak boleh melakukan memalak, karena kita tahu bahwa keyakinan di sekolah kita ini, bila kita memiliki barang orang lain, kita mempunyai barang milik orang lain, kita harus menjaganya dan kita tidak boleh memilikinya secara paksa. Gitu ya. Nah. Hari Razes, kamu kenapa nangis? Kelas lain. Ya udah, kalau kalian mau main di kelas lain, aku temenin.
didorong sama mereka. Kenapa sih? Kita nggak boleh main sama Nggak boleh main ke kelas lain sama siapa? sama papa, Uca, dan ibu. Oh iya iya iya. Ya, silakan sekarang kamu main. Boleh waktu istirahat boleh bermain dengan siapa saja. Ya. Nggak usah takut. Top. Anak-anak, kenapa kalian menunduk? Kalau menunduk, kamu takut sama Bu Anas? Ya, takut. Coba kemarin itu Bu Anas kan melihat anak tiga ini didorong oleh kalian ya. Iya. Kenapa sih mendorong mereka? Bu Anas ingin tahu aja kenapa. Kenapa Bapak? Oh, nggak mau main kelas lain dengan kelas lain. Kamu kenapa? Iya, Bu. Sedang larang dia untuk bermain sama kelas lain. Oh kayak gitu kan? Kalian tahu ya? Kan Bu Anas selama ini mengajarkan bahwa kita itu boleh bermain dengan siapa saja kan? Yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, yang kaya, yang miskin, kan semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya kan? Kalian dari pagi-pagi nih ya berangkat ke sekolah. Kamu udah minta izin dulu kepada orang tua belum? Orang tua kalian di sekolah kan kalian supaya kalian apa? Pintar ya berprestasi. Namun di sekolah kalian bertengkar, melarang-larangi anak-anak bermain, teman-teman bermain kan tidak boleh ya. Kasihan sama Bu Anas sudah menanamkan hal sama kamu. Kita sudah bikin keyakinan kelas bahwa kita itu harus bermain dengan siapa aja ya di kelas, tidak boleh membedakan. Arkan, ketika tadi Bu Anas menasehati kamu, apakah Bu Anas terkesan memarahi kamu? Tidak. Tidak ya. Kalau Bu Anas memberitahu seperti itu tadi, memberi nasihat kepada kamu, rasa kamu bagaimana? Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Karena telah berbuat salah. Betul, karena telah berbuat salah. Jadi kalau ibu memberi nasihat, kamu tidak marah kan? Tidak. Iya, tidak dendam sama Bu Anas? Tidak. Iya, kamu tetap akan berbuat baik ya? Ya. Iya, betul? Tos. Iya. Ya, anak-anak, ketika kita mendapat masalah seperti itu tadi, kalau dalam menyelesaikan masalah Ibu Anas seperti itu, apakah kamu ada rasa ketakutan? Kalau saya menyelesaikannya seperti marah gitu, kalau Ibu marah, kamu takut nggak? Takut. Tadi Ibu Anas marah nggak? Iya. Jadi kalau kita mendapat permasalahan seperti itu, kalau Ibu menyelesaikan dengan cara seperti itu, rasa hati kamu seperti apa? Sedih. Kamu gimana? Sedih sama sakit hati, Bu. Sedih karena? Karena udah merasa bersalah sama teman-teman. Iya, ya seperti itu. Maksudnya ketika Ibu Anas menyelesaikan permasalahannya dengan seperti itu, rasanya kalau kamu jadi muridnya Bu Anas dan benar-benar kamu melakukan hal itu, gimana rasa kamu ketika Ibu tanya seperti itu? Selain sedih, apa? Sakit hati. Terus ada rasa malu pada orang tua gitu? Iya. Kalian nggak usah sedih. Wong ini tadi kan hanya berpura-pura ya. Kalian tidak seperti itu, ya. Nah, ini seperti itu. Itu tadi salah satu contoh yang mungkin pernah kita mengalami kejadian seperti anak yang memalak. Itu tentu saja pasti ada sesuatu kenapa dia seperti itu. Barangkali tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tidak disangoni ya, dan ketika kita melakukan restitusi, tidak menghukum, maka anak biasanya malah menangis, membuat mereka malah merasa bersalah sekali. Jadi tidak dengan kekerasan, tetapi dengan memberikan kelemah lembutan. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5,
Yang pertama penghukum. Ya. Kemudian, saya karena kaitannya dengan itu ya, kita harus itu sih. Nah, alalala. Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau dilihat dari video yang tadi, kira-kira Bu Anas itu tadi milih yang mana sebagai teman, atau pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau manajer? Sebagai teman, ya. Sebagai teman itu ketika seorang guru merangkul murid itu menganggap dia sebagai teman. Kemudian juga pembuat rasa bersalah. Tapi tidak ada unsur penghukum di sini. Next. Itu tadi ada beberapa kasus, cuma saya tadi menyampaikan satu kasus saja. Nah, guru sebagai penghukum apabila memiliki ciri-ciri seperti itu. Suara tinggi, bahasa tubuh, melotot matanya ya, jari menunjuk dengan menghardik. Kemudian kata-katanya seperti itu, patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu salah. Selalu pasti kamu yang terakhir. Selalu, jadi anak dihardik dengan kata selalu kamu salah. Sehingga dampak pada murid ada rasa dendam, marah, dan malah semakin agresif. Next, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya nih, ada anak yang tadi saya sudah terapkan kemarin di kelas, ketika salah satu murid saya kamu tidak boleh bermain dengan anak kelas lain, dan ini benar-benar terjadi. Sebetulnya ada videonya, cuma saya tadi memberi contoh satu saja. Kemudian saya ingat segitiga restitusi ini, maka saya memang mengatakan, Bu Guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu sudah berbuat salah? Jawabannya malu, takut gitu. Nah, kamu bagaimana ya? Sudah janji sama ibu kalau tidak akan terlambat lagi. Nah, ini salah satu contoh guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan ternyata setelah ini saya praktekkan benar-benar, anak-anak itu menangis dengan betul-betul dia merasa bahwa dia itu salah. Ketika itu ada anak berapa itu, yang anak 3 menyuruh satu anak supaya tidak bermain, ternyata 3-tiganya itu setelah saya adakan pendekatan seperti ini, mereka menangis, takut kepada orang tua, menyesal, tanpa dihukum dia berusaha mengatakan, aku salah Bu, saya berbuat salah. Nah seperti itu. Nah ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya, suaranya halus, memelas, ya, bahasa tubuh merapat juga pada anak, seperti itu. Dampak pada anak memiliki penilaian terhadap dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya. Next, guru sebagai teman. Ayo, ada kata ayo. Ayo, bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Inilah sering kali. Misalnya anak sudah mau masuk ke kelas, Bu, saya masih haus, mau beli air minum lagi. Itu sering kali seperti itu. Nah, terus kalau kita menjawab ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ini memang benar kita sebagai teman, tetapi lain kali tidak boleh diulangi lagi. Dampak negatifnya ada 2 ini. Jika kita bersikap seperti itu, kalau kita kok tidak membantu, maka murid akan kecewa. Atau yang kedua, murid hanya maunya dengan guru itu aja. Guru yang itu yang mau membantu saya, pada guru yang lain tidak mau. Nah, itu yang dampak negatifnya. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah, ini seringkali kita lakukan yang ini. Apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, itu dengan ciri-ciri suara datar, bahasa tubuh formal. Kemudian kita mengumpulkan data-data. Kamu sudah telat berapa kali nih, ini di catatan ibu. Nah, ini berarti guru itu betul-betul sebagai pemantau ada datanya. Dalam hal ini dampak terhadap murid,
murid merasa tidak nyaman juga karena wah Bu Guru udah mencatat nih saya udah telat berapa kali. Nah itu ada rasa tidak nyaman juga dalam diri si anak. Kemudian yang berikutnya, guru sebagai manajer. Nah ini yang diharapkan adalah kita guru sebagai manajer. Jadi pertanyaannya seperti itu. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Seperti tadi di dalam cerita tadi, kan kelas kita sudah meyakini kalau kita meminjam barang tanpa paksa tanpa izin tidak boleh. Nah, kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Kamu mencubit teman rasa sakit, ya enggak? Nah, oleh karena itu kamu jangan mencubit teman. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, ya berarti kalau anak yang sudah membuat kesalahan, kemudian dia mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi kembali kesalahannya, dia itu sudah merasa memperbaiki diri. Oh, aku udah tidak melakukan hal itu lagi. Dia bisa menilai dirinya sendiri. Nah, kemudian ditanya lagi, apa rencanamu untuk memperbaiki? Nah, itu seperti si Arkan, rencananya dia terus memberikan makanan jajannya kepada teman-temannya, begitu. Jadi ciri-cirinya guru sebagai manajer, guru membantu murid untuk mengatasi masalah, dan guru membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Next. Ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas beda ya. Kalau memang sih semua keyakinan itu dilakukan karena ada sebuah peraturan. Nah, tapi kalau peraturan tanpa diyakini, maka peraturan itu tidak sampai hati ya, tidak menjadi motivasi terdalam bagi anak. Tapi kalau anak sudah yakin dengan keyakinan kelas, pasti dia menaati peraturan kelas. Dia yakin, oh ya kalau kelas saya kotor nggak enak buat belajar, udah yakin benar, maka akan timbul motivasi dari dalamnya. Dia pasti akan membersihkan ketika dia piket. Itu ketajaman daripada keyakinan kelas dibanding dengan peraturan kelas. Next, nggak usah. Nah, itu tadi yang saya praktekkan lewat video itu contoh dari penerapan segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi seperti apa? Nah, ini dulu. Nah, ada 3 proses dalam segitiga restitusi. Kita lambangnya seperti ini dari segitiga restitusi. Dari yang bawah yang mendatar itu adalah menstabilkan identitas. Ketika kita menemukan kesalahan pada anak, kita stabilkan dulu. Caranya dengan gimana nih menstabilkan? Nah, nanti ada caranya di situ. Kemudian yang kedua, validasi, kita memvalidasi tindakan apa yang salah. Dan yang ketiga, mengembalikan kepada keyakinan kelas. Nah, yang mungkin yang penting ada di sini nih. Bagaimana menstabilkan masalah? Kita harus mempunyai menstabilkan identitas. Yang pertama dengan kata seperti itu. Jadi biar anak tenang, biar anak tidak emosi ketika mereka melakukan kesalahan. Seperti ini. Oh, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kelalaian seperti itu. Nah, seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Jadi anak terus langsung adem. Pada posisi menstabilkan identitas, seolah-olah guru ada di posisi membersamai anak. Oh, Pak Guru tuh kayaknya sayang nih sama aku. Ternyata aku nggak dimarahin. Maka nanti dia akan keluar sendiri. Apa yang menyebabkan dia seperti itu, nanti dia akan keluar sendiri. Tentu saja dengan kalimat yang lembut seperti itu. Kemudian yang kedua, guru validasi kesalahan. Guru mencoba memahami kebutuhan dasar anak itu. Kiranya anak ini sih kurang apa ya. Nanti dengan kelemah lembutan pasti akan, oh iya ternyata anak ini kurang kasih sayang. Misalnya seperti itu. Terus dikembalikan lagi pada segitiga restitusi yang terakhir, yaitu keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, kalau kamu seperti ini berarti kamu sudah menyalahi keyakinan kelas. Nah, lain kali tidak boleh ya. Nah, tapi guru sudah melakukan tahapan-tahapan ini. Yang berikutnya, next.
Iya, seperti itu segitiga restitusi. Ya. Yang terakhir. Next. Terima kasih. Salam dan bahagia. Nah, adakah sebelum nanti ada ice breaking terakhir ya, mohon maaf ya. Adakah yang mungkin kita saling berbagi? Ada kekurangan dari saya apa? Mohon saya diberi masukan. Ada pertanyaan, mari kita bahas bersama. Kira-kira apa yang ada yang mau ditanyakan? Begitu, Bapak Ibu. Apa sudah sangat jelas? Sudah sangat jelas. Di sini ada Bapak pengajar praktek kita, ini Pak Yusuf. Ini Bapak pengajar praktek kita. Ya, dan di sini ada juga teman-teman kita yang sebagai guru penggerak baru mendaftar, ada 3 ya. Ini sedang menunggu pengumuman, semoga berhasil, kita doakan. Jadi saya punya teman, Bapak Ibu guru punya teman semua. Dan jangan lupa teman-teman, ini kita akan membuka guru penggerak angkatan 11 55.000, 12 55.000, 13 55.000. Nah, ini kan sebuah kesempatan yang sangat kesempatan emas buat belajar ya. Jadi silakan nanti bisa mendaftar ini untuk menjadi guru penggerak. Begitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mana semangatnya? Bapak Ibu tetap semangat. Oke, berdiri. Kalau semangat tanda hebat. Karena disuting sama Mas Fuad ya. Ya. Bapak Ibu yang hebat sampai sore tetap semangat. Yang nyuting namanya Mas Fuad. Ya. Hadap kanan. Nah, ya. Pak pundaknya teman kita pegang. Ya. Ya. Dengan menyanyi. Ya, dipijit-pijit. 1, 2, dipijit-pijit. Ayo. Dipijit-pijit. 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 Sekarang pegang kupingnya. Pegang ya, pegang kupingnya. Pegang kupingnya. Pegang kupingnya. Pegang kupingnya. Pegang kupingnya. Pegang kupingnya. Oke, hadap depan. Pegang lututnya. Lututnya pegang depan ya. Digoyang-goyang. 1, 2, 3. Digoyang-goyang. 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 Sudah, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Terima kasih atas bantuannya, matur nuwun. Selamat siang, sugeng kondur. Nuwun. Budaya positif dapat ditanamkan kepada murid-murid kita dengan salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang benar-benar diyakini dari hati yang paling dalam merupakan motivasi intrinsik bagi murid kita supaya mereka lebih memiliki handarbeni budaya positif. Salam dan bahagia. Ya, ini dari membawa daun singkong, ada 2. Ayo guys. Halo. Halo Arin. Arin sedang membuat ya sate singkong ya. Ya, kalau orang Banyumas dulu mengatakannya regedek, tapi sekarang kita beri nama sate singkong istimewa. Gimana nih perasaan kamu kalau membuat seperti ini? Senang.
Apa kamu bagaimana rasanya? Senang, Bu. Senang. Kenapa senang? Asik. Asik. Asik bikin apa? Bunder-bunder ya? Iya. Senang ya nanti kalau sudah dikemas menjadi makanan yang enak sekali. Tentunya kamu menjadi suka dengan makanan singkong ya. Iya. Yang dulunya kamu mungkin tidak begitu suka ya, tetapi dengan membuat sate singkong maka kalian sekarang menjadi lebih menyukai makanan khas Banyumas. Betul? Ya. Dipijit, pijit, dipijit, pijit, dipijit, pijit, dipijit, pijit, dipijit, pijit, dipijit, pijit, lagi dipijit, pijit, dipijit, pijit, dipijit, pijit, dipijit, pijit, dipijit, pijit, dipijit, pijit. Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Kami di sini di SD Negeri 1 Kranji akan melaksanakan praktek P5 penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini kami di sini ya ingin menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kabupaten kami, yaitu Kabupaten Banyumas. Nah, kira-kira apa ya yang akan kami buat di sini? Ya, kami di sini akan membuat makanan khas Banyumas, yaitu tekong atau sate singkong, yang kadang-kadang orang Banyumas mengatakan dengan nama regetek. Namun jangan salah, regetek yang ada yang akan kami buat adalah regetek yang bervariasi, inovasi dan kreatif tentunya. Sekarang ini anak-anak tidak banyak yang suka dengan makanan yang terbuat dari singkong. Oleh karena itu, kami dari SD Negeri 1 Kranji berkreasi bagaimana caranya supaya anak-anak di sini menyukai makanan yang terbuat dari singkong. Nah, salah satunya makanan itu dibuat kreasi yang inovasi, diberi topping yang enak. Demikian sekilas dari kami SD Negeri 1 Kranji dengan Anastasia CGP Angkatan 9. Semangat! Coba sebutkan. Kamu apa? Sama, Bu. Ini Raffles, Bu. Ya. Bu, itu Raffles. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Alfonso. Raffles. Cepekun. Ya. Tidak hanya cerdas dari segi kognitif, namun memiliki karakter yang baik, yaitu karakter luhur. Kita percaya bahwa murid individu yang unik dan memiliki karakter serta bakat masing-masing yang dapat dikembangkan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Murid kita di sekolah sadar betul bahwa mereka memiliki potensi dalam dirinya. Kita warga sekolah yakin bahwa pendidikan karakter penting
dan kita yakin bahwa murid yang kita didik mampu menjawab tantangan zaman. Kita dari sekolah ini paham bahwa setiap hal yang kita berikan kepada murid